Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Abra Fikri Waluyo dari kelas 10 IPA 7 nomor absen 12 akan menjelaskan tentang momentum, impuls, dan tumbukan dalam kehidupan. Sebelum memasuki materi, marilah kita melihat tentang peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama, momentum. Momentum didefinisikan sebagai hasil perkalian antara massa dengan kecepatan. Momentum merupakan besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Secara matematis, momentum dirumuskan sebagai P sama dengan M dikali V, di mana P sama dengan momentum satuan kilogram meter per sekon, M sama dengan massa benda satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda satuan meter per sekon. Contoh penerapan momentum ialah jika sebuah mobil mempunyai momentum P1 dan sebuah truk mempunyai momentum P2, maka jumlah kedua momentum dinyatakan sama, seperti penjumlahan vektor sebagai berikut. Yang kedua adalah impuls. Impuls merupakan gaya yang diperlukan untuk menggerakkan benda dalam waktu tertentu. Besarnya impuls adalah hasil kali antara besar gaya dengan lama waktu bekerja. Impuls merupakan besaran vektor. Secara matematis, impuls dituliskan sebagai I sama dengan F dikali delta T, di mana I sama dengan impuls satuan Newton, F sama dengan gaya satuan Newton, dan delta T sama dengan selang waktu satuan second. Jika gaya yang bekerja merupakan fungsi waktu, maka impuls yang bekerja pada selang waktu dari T1 sampai T2 ditentukan dengan telah disebutkan bahwa satuan impuls sama dengan satuan momentum. Oleh sebab itu, dapat diselidiki hubungan antara momentum dengan impuls berdasarkan hukum 2 Newton. 3. Penerapan momentum dan impuls. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh penerapan momentum dan impuls adalah pada sebuah peluru. Misalnya, ketika peluru ditembakkan pada sebuah papan, peluru akan membuat perusakan lebih besar daripada jika papan dilempar menggunakan batu. Dalam dunia olahraga, penerapan momentum dan impuls dapat ditemukan pada olahraga karate. Hal itu disebabkan karena kecepatan pukulan yang tinggi dan singkatnya waktu sentuh antara tangan dan balok sehingga menimbulkan impuls yang besar. Namun, jika kecepatan pukulan tangan lambat dan waktu sentuh antara balok dengan tangan lebih lama, maka tentu saja tangan akan terluka. Oleh karena itu, dibutuhkan latihan keras dan disiplin tinggi untuk menjadi seorang karateka yang handal. Yang keempat, hukum kekekalan momentum. Contohnya, dua bola bermasa M1 dan M2 bergerak pada bidang datar dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2. Bola pertama bergerak ke kanan, sedangkan bola kedua bergerak ke kiri. Disepakati bahwa ketika benda bergerak ke kanan, maka bertanda positif, dan ketika bergerak ke kiri, bertanda negatif. Kedua bola kemudian bertumbukan, dan setelah bertumbukan, bola pertama bergerak ke kiri, sedangkan bola kedua bergerak ke kanan, dengan kecepatan masing-masing V1 aksen dan V2 aksen. Ketika kedua bola bertumbukan, tidak ada gaya luar yang bekerja, namun yang bekerja gaya F12 pada benda 2 yang dilakukan benda 1, dan gaya F21 pada benda 1 yang dilakukan benda 2. Kedua gaya merupakan pasangan aksi-reaksi yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Persamaan tersebut dikenal sebagai hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem dalam peristiwa tumbukan, momentum total sistem sebelum tumbukan sama dengan momentum total sistem sesudah tumbukan. Materi selanjutnya yaitu tumbukan. Peristiwa tumbukan akan terjadi jika sebuah benda yang bergerak mengenai benda lain yang diam atau bergerak. Misalnya, tumbukan antara koin-koin karambol, tumbukan antara bola dengan lantai, tumbukan antara motor dengan sepeda, dan sebagainya. Tumbukan dibedakan 3 macam, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana jumlah energi kinetik sistem sebelum tumbukan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan.
Pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Sesudah tumbukan terjadi, ada sebagian energi kinetik yang hilang, berubah menjadi energi panas, energi bunyi, energi cahaya, dan energi sebagainya. Oleh sebab itu, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar dibandingkan energi kinetik setelah tumbukan. EK lebih besar daripada EK aksen. Jadi, pada tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Koefisien restitusi pada tumbukan jenis ini bernilai antara 0 dan 1. 0 kurang dari E kurang dari 1. Ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan jenis ini dapat diamati ketika melempar segumpal plastisin atau lilin mainan ke sebuah bola. Ketika plastisin dilempar, plastisin akan menempel pada bola sehingga menyebabkan keduanya bergerak secara bersama-sama. Contoh lainnya pada ayunan balistik, di mana peluru tertanam dalam sebuah balok dan keduanya kemudian berayun secara bersama-sama. Itu tadi materi mengenai momentum, impuls, dan tumbukan. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.